Oh, ini ada pertanyaan dari Perindu Jana. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara untuk selalu tegar dalam menghadapi masalah yang seakan tidak pernah usai? Oh, bagaimana ini Ustadz? Ya. Kayaknya mungkin tadi sudah Bapak disinggung, mungkin diberi penjelasan lebih singkat Ustadz. Karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi waktu kita SD itu masalah kita itu adalah bisa lulus enggak ya? Lulus SD itu. Begitu lulus kita kemudian bertanya diterima di SMP mana ya? Gitu ya. Itu masalah begini. Begitu kita masuk SMP, kita mulai punya masalah baru. SPP-nya berapa ya yang bisa saya bayar ya dan segala macam. Gimana menguasai pelajaran? Apa bisa lulus ya SMP gitu. Nanti transportasi dari rumah ke SMP kan yang biasanya jauh lebih jauh itu gimana? Itu masalahnya baru. Tapi ternyata kita lulus SMP kan? Ya. Dan akhirnya kita masuk SMA. Begitu masuk SMA, tiba-tiba kita mulai, ternyata yang dipelajari jauh lebih banyak. Terus nanti harus melanjutkan kuliah dan segala macam. Berarti harus sudah mempersiapkan itu masalah-masalah berat. Tapi akhirnya kita bisa lulus SMA itu. Dan begitu kita lulus SMA, masuk perguruan tinggi, kita mulai dihadapkan pada masalah baru. Nanti kalau sudah lulus dari perguruan tinggi, kerja di mana dan segala macam. Begitu lulus dan bisa kerja, kita lalu mikir, saya harus memilih jodoh orang mana dan segala macam. Jadi saya ingin menegaskan, hidup itu akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah itu penting. Nah, yang penting mengerti bahwa secara fundamental hidup itu akan berhadapan untuk menyelesaikan masalah, itu yang akan membuat kita tegar. Yang pertama kita sudah panjang lebar bahas ya. Kita kuat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini jawaban yang menarik sekali. Memang kita ini selalu ada masalah. Kalau nggak mau ada masalah, silakan cabut dari bumi Allah aja. Nah, insya Allah itulah bahasanya. Memang kita ada masalah seni. Karena memang ya, kita masing-masing ini diberikan masalah yang ini, masalahnya masing-masing. Tinggal hari ini yang kita sharingkan adalah seni bagaimana kita menghadapi masalah itu. Alhamdulillah sharing bersama Ustadz Ahmad Alkom pada kesempatan sore hari ini mencerahkan. Begitu Ustaz G. memperkaya wawasan kita bagaimana orang-orang berhadapan dengan masalah itu penting. Kita akan memiliki banyak opsi menyelesaikan masalah. Jadi bagaimana para nabi, para rasul, para sahabat berhadapan dengan cara menghadapi masalah ya. Orang-orang di luar kita cara menghadapi itu akan membuat kita punya berbagai macam pilihan solusi untuk ditiru ketika kita berhadapan dengan masalah. Itu penting. Jadi perbanyaklah memperkaya diri kita dengan bagaimana orang-orang menghadapi masalah dalam setiap kehidupannya begitu. Baik. Menarik sekali diskusinya karena memang sejarah itu kan berulang ya Ustaz ya. Berulang jadi kalau ayam kata orang gitu ya katanya. Jadi memang masalah orang Arab kata orang Arab at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri ya begitu. Nah, jadi apa yang terjadi itu akan Gini Ustaz, monggo Ustaz, dilanjutkan. Halo Ustaz. Oke. Ya. Nah, baik. Jadi at-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah itu akan selalu mengulang dirinya sendiri. Oleh karenanya masalah yang dihadapi oleh kita ini sudah pernah dan terulang kembali ya oleh orang-orang yang hidup setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Oleh karenanya mempelajari bagaimana mereka berhadapan dengan masalah itu menjadi jauh lebih penting. Cara berhadapan dengan masalah dan cara mengatasi masalah. Kreativitasnya, kemudian kesungguh-sungguhannya, kesabarannya, opsi dan solusinya, dan bagaimana bahkan menghadapi masalah-masalah yang mustahil diselesaikan. Ya. Membaca sejarah misalnya membuat kita menjadi lebih kreatif berhadapan dengan masalah. Contohnya waktu kaum muslimin menaklukkan Qadisiyah itu, kaum muslimin itu berhadapan dengan pasukan lawan yang menggunakan gajah, sementara pasukan muslim itu menggunakan onta. Mereka tidak menyerah, menggunakan secara maksimal otak mereka, dan ternyata mereka punya ide yang lucu, kreatif, dan benar-benar menghasilkan kemenangan yang fenomenal. Seluruh onta kaum muslimin itu dibuatkan topeng.
Jadi dibuatkan topeng, yang topeng itu begitu dilihat oleh gajah, gajahnya ketakutan. Itu terjadi. Dan akhirnya mereka memenangkan peperangan itu. Dalam perang-perang, ada banyak, kalau sahabat zakat ke toko buku, pilihlah buku tentang perang sepanjang sejarah. Di situ pasti akan berhadapan dengan bagaimana bangsa-bangsa itu memiliki strategi ketika berhadapan dengan dengan masalah-masalah yang dari dalam medan pertempuran. Saya masih ingat dulu bagaimana Vietnam itu mengakhiri pertempuran atau invasi Amerika ke Vietnam. Kita tahu kan perang Vietnam, tapi rata-rata kita tahu melalui film Rambo 1, Rambo 2 dan segala macam maksudnya. Nah, saya mau sampaikan ini. Bagaimana Vietnam itu mengusir dalam tanda kutip, membuat Amerika itu hanya mengakhiri jajahannya di Vietnam. Vietnam itu tahu bahwa mereka tidak mungkin memenangkan semua pertempuran dalam perang Vietnam itu. Jadi kalau perang Vietnam itu ada 100 pertempuran, bangsa Vietnam itu sadar tidak mungkin 100 pertempuran itu mereka menangkan. Tapi cukup mereka memenangkan 2 pertempuran, tapi efeknya membuat Amerika akan meninggalkan Vietnam. Caranya bagaimana? Mereka kemudian mengatur strateginya. Dalam sebuah pertempuran kecil, mereka segera menangkap pasukan Amerika, tetapi pasukan Amerika itu disiksa sekeji mungkin. Lalu di video, Mas Ziad, di video, dan videonya itu waktu itu tidak seperti yang sekarang, videonya itu sengaja dikirimkan dan bisa dimasukkan ke Amerika Serikat. Sehingga video penyiksaan tentara Amerika yang ditangkap itu menjadi, kalau sekarang menjadi viral, menjadi tontonan orang se-Amerika Serikat. Akibatnya orang-orang Amerika itu protes dan meminta senatnya itu untuk segera mengakhiri perang Vietnam. Itu cara mereka. Selalu saja ada seperti itu. Ya, makanya ada seorang jurnalis Amerika namanya Malcolm Gladwell, penulis buku, yang mengatakan perang negara besar dengan negara kecil itu, peluang menang negara besar itu 70% dan negara kecil menang 30%. Tetapi Mas Yad, negara kecil ini bisa menaikkan peluang memenangkan perangnya, bukan menggeser jadi 80, enggak. Yang 30 itu bisa naik sedikit ke angka 40 negara itu kalau mereka menggunakan otaknya. Gitu. Itu menarik idenya. Ya. Kita mungkin tidak mungkin menyelesaikan semua masalah, tapi kita bisa menaikkan kemampuan kita berhadapan dan menjawab masalah kalau kita menggunakan anugerah otak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat cerita kancil itu waktu kita kecil, itu cerita ya.